Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI harga mati. TNI dari rakyat untuk rakyat, mencerdaskan rakyat di bidang makrifat. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu laduni kitab Qadim. Ya, sekarang coba lihat cerita Nabi ya, lihat kehebatan para nabi-nabi terdahulu ya. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Isa dan sebagainya. Itu adalah memanfaatkan kitab Qadim yang bersumber dari Allah Ta'ala ya. Dan itulah juga sebagai pedoman atau sebagai rujukan untuk memimpin umat seluruh dunia dan alam semesta ini. Kalau manusia zaman sekarang beda ya, yang digeluti itu malah Al-Quran yang mushaf ya, memperhatikan tartilnya, suara bagusnya, dan hanya mengharapkan pahala-pahala per hurufnya ya. Kalau begitu ya tidak akan pernah mendapatkan ilmu laduni ya. Sedangkan kenapa yang berminat atau tertarik dengan belajar kitab Qadim itu hanya sedikit ya, karena memang manusia ini mayoritas tidak mengetahuinya apa itu kitab Qadim, padahal itu bisa untuk segalanya, bisa untuk pengobatan, bisa untuk kejadukan, kanuragan, sebenarnya itu bisa, cuman manusia itu belum mengetahuinya ya. Dan ilmu laduni itu memang tidak diharapkan, tidak ada kepentingan ya. Laduni itu datang ketika situasi dan kondisi ya sesuai itu ya, jadi tidak diharapkan. Makanya ketika kita itu menyampaikan kitab Qadim, justru itu dimusuhi para ahli-ahli kitab itu ya. Itu memang betul adanya dalam ayat Al-Quran itu tersebut beberapa kali tentang ahli-ahli kitab itu ya. Lebih jelasnya perhatikan gambar. Baik ya, perhatikan gambar. Ini adalah wilayahnya Allah ya, di akhirat tertinggi ini. Kemudian ini adalah malaikat Jibril ini ya. Kemudian di sini adalah seorang utusan atau rasul atau ulil amri minkum ini. Kemudian yang garis putus-putus ini, nah ini adalah kitab Qadim ya, kitab Qadim ini. Kemudian yang di sini adalah kitab mushaf ya, ada ini kitab mushaf. Kemudian ke ini manusia, wilayahnya di dunia ini ya, di dunia ini wilayahnya manusia. Oke ya. Nah, kemudian garis biru ini yang vertikal ini adalah garis perjamannya masing-masing ya. Jadi perjaman ini ya, masing-masing. Oke ya. Jadi awal mulanya itu pada zaman Nabi Adam dijadikan khalifah pertama kali ya, untuk dijadikan wakilnya Allah di dunia. Karena Allah itu perbendaharaan yang tersembunyi, bahwa Allah itu maha segala maha, pengen dikenal, pengen diakui oleh hambanya ya. Untuk itu Allah bertajali kepada Nabi Adam atau manusia pilihannya, manusia yang dikehendakinya untuk dijadikan utusannya ya. Maka pada waktu itu para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena Allah itu ada di baliknya Nabi Adam. Inilah sebagai pelajaran kita bahwa untuk menyembah Allah itu melalui seorang
utusannya, ya, sesuai dengan surah Asy-Syurah ayat 84 itu, wa walladzi fis samai illa huwa fil ard illa huwa huwal hakimul alim, ya. Itu artinya itu, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, ya. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi Tuhan yang di langit itu Allahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Tuhan yang di bumi itu adalah nurnya di dalam utusan, ya. Nur Allah yang berada di utusan. Termasuk sampai sekarang ini, selama dunia ini ada, pasti ada seorang utusan Allah yang hidup, ya. Karena utusan itulah sebagai kiblat untuk menyembah kepada Allah, ya. Tetapi sistem ini, ya, itu banyak manusia yang tidak paham, termasuk ulamanya, kiainya, ustadznya, gusnya, habibnya, tidak mau mengakui bahwa sekarang ini ada seorang utusan Allah, ya. Ingat, ya, siapakah pada saat itu yang menolak ketika Allah memerintahkan bersujud kepada Adam? Siapa? Iblis. Siapa yang membangkang? Siapa yang tidak mau mengakui utusan? Siapa yang tidak mau bersujud kepada Adam? Iblis, ya. Ini terulang kembali pada manusia zaman sekarang ini, ya. Kembali ke zaman jahiliyah lagi. Akalnya, nalarnya tidak main, ya. Oke, ya. Masih di zaman Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam itu dipahamkan nama-nama yang ada di langit, nama-nama yang ada di bumi, ya. Ingat enggak? Ingat, ya, itu, ya. Itu artinya seorang utusan itu diberikan wahyu atau diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Lalu Nabi Adam itu diperintahkan untuk memberitahukan kepada mereka tentang nama-nama itu, ya. Artinya itu seorang utusan ini itu memberikan petunjuk kepada umat yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seorang utusan itu diberikan petunjuk, memberikan petunjuk dan menunjukkan jalan. Itu fungsi utusan itu di situ, ya. Itulah yang disebut dengan kitab qadim, ya. Ya, yang tidak tertulis tetapi bisa dibaca, itu namanya kitab qadim, ya. Lalu umat manusia pada masa itu mencatatnya, kemudian disusun, itu menjadi kitab mushaf atau disebut suhuf, ya. Pada zaman dulu itu belum tersusun, ya. Itu masih lembar-lembaran itulah, ya. Itu disebut suhuf, ya. Jadi suhuf itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril, lalu ditulis para umatnya, yaitu jadinya suhuf, ya, itu, ya. Kemudian lanjut di selanjutnya, ya, utusan selanjutnya seharusnya itu ada Nabi Idris, ya. Tetapi ini saya persingkat saja biar tidak terlalu panjang menjelaskannya, ya. Intinya itu sama, seorang utusan itu sama, diberikan petunjuk, memberikan petunjuk, menunjukkan jalan. Oke, ya, masuk ke Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah seorang utusan Allah yang mempunyai umat namanya Bani Israel, ya. Ketika Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril, ya, lalu disampaikan atau diteruskan kepada para umatnya Bani Israel ini, ya. Kemudian para Bani Israel ini menulis atau mencatat, menyusun itu kemudian menjadi kitab mushaf Tauratnya. Kalau kitab Taurat yang asli itu ini
yang tidak tertulis tetapi bisa dibaca. Kalau kitab Mushaf Taurat ini buatan manusia, para Bani Israel ini. Jadi yang asli itu ini, yang kitab Qadim. Ya. Oke, lanjut yang pada zamannya Nabi Daud. Ya. Nabi Daud ini juga seorang utusan Allah. Ketika Nabi Daud ini diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan atau disampaikan kepada para umatnya, yaitu umat Yahudi. Kemudian para umat Yahudi itu mencatatnya, menyusunnya menjadi kitab Mushaf Zabur. Ya. Jadi kitab Zabur yang asli, ya ini yang tidak tertulis, tetapi bisa dibaca ini. Ya. Kalau kitab Mushaf Zaburnya ini buatan manusia, buatan Yahudi. Ya. Kemudian lanjut di zamannya Nabi Isa. Ya. Nabi Isa ini juga seorang utusan Allah. Ketika Allah ini memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril, ya, lalu wahyu ini disampaikan atau diteruskan kepada umatnya, yaitu umat Nasrani. Ya. Kemudian umat Nasrani ini mencatatnya, menyusunnya menjadi kitab Mushaf Injil. Ya. Nah, saat itu ya, saat pada masa itu kitab Injil itu disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kitab Injil yang asli ini ya, yang titik-titik merah ini loh. Nah, jadi tidak tertulis tapi bisa dibaca. Ya. Kalau kitab Mushaf Injil ini buatan manusia, buatannya orang Nasrani ini, buatannya Yohanes, Lukas ini buatannya. Jadi yang asli ini ya kitab Qadim ini ya yang ini, yang selalu dibawa seorang utusan ya. Dan kitab Injil ini adalah memperbaiki kitab-kitab yang terdahulu ya. Kemudian masuk ke zamannya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini adalah seorang utusan atau nabi terakhir ya, penutup para nabi ya. Ini. Nah, ketika Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, lalu wahyu itu diteruskan atau disampaikan kepada para umatnya, ya umat Islam ini. Ya. Nah, kemudian para umat Islam ini, ya itu ada yang mencatatnya. Ya, saat itu yang mencatatnya kan Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, itu ya ditulis ya. Kemudian disusun atau dibukukan oleh sahabat Utsman bin Affan ya. Itu dinamakan kitab Mushaf Al-Qur'an ya. Kalau kitab Qadim atau Al-Quran Qadim yang asli, ya ini yang tidak tertulis tetapi bisa dibaca, ini yang dibawa seorang utusan atau dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membaca kitab buatan Utsman bin Affan ini, tidak ya. Dan sesuai dengan surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 itu ya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun, itu ya. Ya, itu kitab yang terpelihara, kitab yang di Lauh Mahfuz ya, yang tidak bisa disentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan. Itu yang kitab Qadim ini, bro ya. Kalau kitab Al-Quran ini loh, ada orang habis mabuk masih membawa botol ini, langsung megang Al-Quran ini, bisa langsung membaca Al-Quran, bisa ya. Mungkin ada orang yang habis maksiat, atau orang habis mencuri, atau orang yang habis korupsi, langsung membawa
buka kitab mushaf Al-Quran ini langsung membaca, otomatis langsung bisa ya. Karena yang kitab Al-Quran yang asli ini bukan yang ini bro, ini loh yang kitab qadim yang tidak tersentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ya. Saya kasih bukti ya, bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Iqra ya. Iqra itu artinya bacalah. Nah, lalu zaman dulu itu belum ada mushaf Al-Quran ini ya. Kemudian apa yang dibaca ya? Tidak ada, itu hanya dipahamkan ya. Nabi Muhammad itu dipahamkan dengan ayat tersebut, itu namanya kitab qadim ya. Jadi Muhammad itu dipahamkan ya, itu ya. Kemudian ada di surah Al-Qiyamah itu ayat 16 sampai 19 itu ya. Nabi Muhammad itu tidak boleh menggerakkan lidahnya ya. Al-Quran itu dikumpulkan di dadanya dan dibacakannya. Nah, Allah sendiri bro yang membacakannya ya. Setelah selesai, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinya ya. Berarti tidak membaca kitab ini bro ya. Jadi kitab qadim yang dipahamkan langsung itu melalui malaikat Jibril ya. Itulah Al-Quran qadim ya. Kitab Al-Quran inilah yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu ya. Kalau kitab Injil tadi memperbaiki kitab terdahulu, tetapi kitab Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu ya. Jadi Nabi Muhammad, saya ulangi lagi, itu tidak membaca kitab mushaf yang disusun oleh sahabat Utsman bin Affan ya. Dan perlu diketahui, perlu dipahami bahwa kitab qadim itu selalu dibawa seorang utusan yang hidup ya. Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Kemudian ada ulama warasatul anbiya atau walia mursida atau ulil amri minkum yang tetap membawa kitab qadim yang bersumber dari Allah ini, tetap dibawa oleh ulil amri minkum ya. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak mencari kitab qadim ya yang dibawa oleh seorang ulil amri minkum ini ya, malah bergelut dengan ini Al-Quran yang mushaf ini, cari tartilnya, cari suara bagusnya, mengharapkan pahala bacaan per hurufnya ya. Tidak ini bro, tidak ini bro ya. Tetapi kita itu harus mencari kitab qadim yang dibawa oleh seorang ulil amri minkum ini loh bro ya. Temukan saja ulil amri minkum yang membawa kitab qadim, yang sekarang itu mempunyai teknik metodologi tarekatullah ya. Itu untuk kita Islam akhir zaman ya. Tetapi wahyu yang turun ini kepada ulil amri minkum ini itu sama ini Al-Quran isinya ya. Karena Al-Quran ini sudah sempurna ya, sudah menyempurnakan ya. Makanya ini yang turun sekarang itu juga sama ini. Tapi tetap ada kitab qadim yang dibawa seorang ulil amri minkum ini ya. Inilah yang bisa membawa kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepadanya ya. Informasi ya, jika kita ini mau menunjukkan energi Al-Quran qadim, itu kita bisa segalanya bro. Bisa untuk kejadukan, bisa untuk pengobatan dan sebagainya ya. Dan jika ini kita itu menunjukkan ini, mungkin orang itu pada berbondong-bondong untuk masuk ke tarekat ini ya. Dan juga jika orang yang beserta dengan Al-Quran qadim ini bro, kok nampak dilihat oleh kasat mata, orang itu juga akan berbondong-bondong masuk ke tarekat ini ya.
Tetapi kita ini semua bukan tujuan. Ini bukan menjadi tujuan, bro. Ya. Karena kita itu mengharapkan ridhonya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya. Ilmu laduni itu tidak bisa diinginkan, tidak bisa diharapkan. Ya. Tetapi langsung datang dari Allah, langsung sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu namanya laduni itu gitu loh. Makanya kita tidak memperlihatkan kanuragan, pengobatan nggak memperlihatkan. Kita saat butuh kita pakai, nah, gitu saja. Tetapi kalau mau dibuktikan, ya siapa saja yang mempunyai ilmu kanuragan, ilmu pengobatan, tetapi dari alam bawah sadar loh, ya coba praktekkan di dekat saya, ya tidak akan mempan itu, ya Anda akan goblok seketika itu di tempat, ya. Semua akan menjadi netral, ya. Buktikan saja ya, ya yang punya kanuragan, punya pengobatan, tetapi itu yang bersumber dari alam bawah sadar, itu akan menjadi netral, bro, ya. Kemudian saya kasih bonus ya, ini alif lam mim yang ada di Al-Quran itu, ya, surah Al-Baqarah yang ayat pertama itu loh ya, alif lam mim ya. Kalau sampean itu kalau menanyakan kepada ulama Anda, menanyakan kepada kiai Anda, menanyakan ke ustadz Anda, menanyakan ke gus Anda, menanyakan ke habib Anda, ya itu pasti jawabannya apa? Itu rahasia ilahi, ya. Ya, oke ya, ini saya kasih bonus, ini saya kasih tahu ini ya. Loh, ini kan rahasia Allah, Pak. Kenapa kok bisa disampaikan? Ya, kecuali yang potensinya tinggi itu boleh menyampaikan ini ya. Jadi alif itu adalah gelombang Allah ya. Kalau lam ini adalah gelombang malaikat Jibril. Kalau mim ini adalah gelombang Muhammad, Nur Muhammad ya, atau gelombang utusan Allah ini ya. Ya, kemudian inilah yang disebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tetapi Al-Qur'an yang qadim, bro ya. Bukan kitab yang mushaf ini ya. Demikian yang saya sampaikan, saya kira sudah cukup jelas. Ini adalah keadaan akhir zaman yang diriwayatkan dalam hadis Al-Baihaqi. Salah satunya adalah Al-Quran tinggal tulisannya saja. Jadi kebanyakan manusia itu tidak tahu apa itu kitab qadim, taunya hanya kitab yang mushaf ya. Ulamanya, kiainya, ustadznya, gusnya, habibnya tidak tahu apa itu kitab qadim, apalagi menjelaskannya kepada jamaahnya. Justru kita itu menjelaskan tentang kitab qadim, kita malah ditentang, dianggap aneh, dianggap sesat dan lain-lain ya. Memang inilah hanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah yang berada di jalannya. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, Thariqah Nasabandiyah Qaulidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.